Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang bahasa pemrograman. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang karakteristik algoritma yang disampaikan pada materi keempat. Ya, pada materi kelima kita membahas mengenai bahasa materi kelima atau ke-6 nih. Ke-6 ya. Materi ke-6 kita membahas mengenai bahasa pemrograman. Ya. Untuk itu, sebelum mulai materi ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke materinya tentang bahasa pemrograman. Ada yang masih ingat mengenai bahasa pemrograman? Artinya apa? Pengertiannya apa? Bahasa pemrograman adalah bahasa pemrograman adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer melalui sintak-sintak dan kode-kode komputer. Gitu. Satu ulangi, bahasa pemrograman adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer melalui kode-kode. Ya. Di mana bahasa pemrograman ini itu bakal menjalankan beberapa perintah yang ada di komputer kalian. Ya. Oke, kita masuk ke bahasa pemrograman. Ya. Bahasa pemrograman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu bahasa pemrograman berdasarkan tujuan dan bahasa pemrograman berdasarkan kedekatan. Nah, masing-masing ini itu memiliki cabangnya lagi, ya. Untuk bahasa pemrograman berdasarkan tujuan itu terbagi menjadi dua. Bahasa pemrograman bertujuan khusus dan bahasa pemrograman bertujuan umum. Ya. Masing-masing ini itu mempunyai perbedaan masing-masing dan contohnya juga berbeda. Ya. Yang pertama, bahasa pemrograman bertujuan khusus. Pastinya ya, kalau bertujuan khusus ya khusus aja, satu aja. Contoh bahasa pemrogramannya yaitu COBOL programming, di mana COBOL programming ini digunakan untuk terapan bisnis dan administrasi. Jadi kalau misalnya antum membuat aplikasi bisnis dan administrasi, biasanya itu menggunakan bahasa COBOL programming. Oke, selanjutnya di sini tuh ada bahasa pemrograman Fortran. Bahasa pemrograman Fortran itu adalah bahasa yang digunakan untuk membuat aplikasi komputasi ilmiah. Ya itu Fortran. Yang ketiga itu bahasa assembly. Bahasa assembly ini digunakan untuk pemrograman mesin komputer. Ya. Contohnya bahasa assembly itu kalau antum lihat itu ada 010101 itu pasti itu bahasa assembly atau bahasa mesin. Ya. Selanjutnya di sini ada juga Prolog. Bahasa pemrograman Prolog itu digunakan untuk aplikasi kecerdasan buatan. Ya. Untuk kecerdasan buatan menggunakan bahasa pemrograman Prolog. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya itu ada bahasa pemrograman bertujuan umum. Untuk bahasa pemrograman bertujuan umum itu contohnya kita menggunakan bahasa Pascal. Umum itu artinya berarti semua orang bisa menggunakannya. Ya, untuk khalayak umum, untuk orang-orang, untuk masyarakat. Gitu ya. Contohnya itu aplikasi Pascal. Yang kedua, itu ada C++. Yang ketiga ada bahasa C. Yang terakhir itu ada bahasa Basic. Mungkin yang bertujuan umum bakal ada yang lainnya selain ini. Bakal ada banyak lagi. Ya, tapi ini adalah contoh salah satunya. Salah satunya untuk bahasa pemrograman bertujuan umum. Ya. Selanjutnya untuk bahasa pemrograman berdasarkan kedekatan itu kita terbagi menjadi dua. Ya. Yang kedua itu bahasa tingkat rendah dan yang kedua itu bahasa tingkat tinggi. Ya. Untuk bahasa tingkat rendah itu adalah ini. Ya.
Bahasa tingkat rendah adalah bahasa yang dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah. Contohnya gini deh. Ini kan bahasa yang langsung dikerjakan oleh komputer ya, tanpa penerjemah. Misalnya di kehidupan sehari-hari, misalnya Ustadz mau berbicara langsung sama orang luar negeri menggunakan bahasa Perancis. Otomatis Ustadz itu menggunakan bahasa Perancis, dan yang penerima pun yang orang luar negeri, yang orang Perancis itu mengerti apa bahasa Ustadz gitu ya. Jadi langsung nih Ustadz ngomong langsung ke orang Perancis gitu ya. Nanti untuk perbedaannya bisa kelihatan mungkin di bahasa tingkat tinggi nanti ya. Untuk bahasa tingkat tinggi, untuk bahasa tingkat rendah itu contohnya bahasa assembly. Bahasa assembly ini itu adalah bahasa pemrograman mesin, di mana bahasa pemrograman mesin itu misalnya 01 0001 ya. Bisa kalian lihat di sini gambarnya. Tuh. Ini itu adalah bahasa pemrograman mesin. Kalian nggak bakal bisa mengerti artinya apa ya. Yang hanya dimengerti itu komputer. Jadi kelebihannya itu bahasa pemrograman bahasa tingkat rendah itu langsung dikerjakan oleh komputer tanpa ada perantara, tanpa ada orang ketiga deh gitu ya. Selanjutnya di sini ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi itu bahasa yang dimengerti atau mendekati bahasa manusia. Di mana bahasa tingkat tinggi itu biasanya menggunakan bahasa Inggris ya. Dan itu pasti dimengerti oleh kita. Berbeda dengan tadi ya, bahasa tingkat rendah itu 010100 itu nggak bakal dimengerti oleh kita. Nah, tapi kalau di bahasa tingkat tinggi itu bahasa yang mendekati bahasa manusia. Umumnya itu pakai bahasa Inggris ya. Nah, bisa lihat di sini ya. Untuk bahasa tingkat tinggi tadi kan contohnya Pascal, C++ dan C. Bisa kalian lihat di sebelah kanan. Ini itu misalnya bahasa tingkat tingginya, algoritmanya. Ya. Lalu ditranslate nih, bahasa tingkat tinggi ditranslate ke program dalam bahasa tingkat tinggi. Selanjutnya di sini dikompilasi nih menjadi program dalam bahasa mesin, lalu operasi, lalu komputer mengoperasikannya. Nah, kalau misalnya antum masih belum paham, contohnya gini deh. Tadi Ustadz mau berbicara sama orang Prancis, tapi Ustadz cuman bisa ngomong bahasa Indonesia saja, nggak bisa ngomong bahasa Prancis. Oleh sebab itu, Ustadz butuh namanya penerjemah atau bantuan temen, misalnya temen atau siapapun lah. Tolong dong sampaikan ke dia, ke orang Prancis, bahwa saya itu ngomong gini. Nah, otomatis orang yang keduanya itu, yang teman Ustadz bisa bahasa Prancis, disampaikan ke mereka, ke orang bahasa Prancis. Makanya langsung tuh, oh, dimengerti oleh orang bahasa Prancis ya. Jadi artinya bahasa tingkat tinggi itu tidak langsung dioperasikan oleh komputer, tetapi diterjemahkan dulu ya. Bisa kalian lihat ya kelemahannya di atas. Program dalam tingkat tinggi tidak dapat langsung dikerjakan oleh komputer. Ya, seperti itu ya untuk contohnya. Nah, ini pengertiannya bahasa tingkat tinggi, bahasa yang membuat program menjadi lebih mudah dipahami atau lebih dekat dengan ke bahasa manusia. Misalnya bahasa Inggris. Bahasa-bahasa tingkat tinggi itu menggunakan bahasa Inggris biasanya ya. Itu aja mungkin dari Ustadz. Kalau misalnya antum ada pertanyaan bisa langsung WA ke Ustadz, dan bisa diskusi melalui chat grup. Seperti biasa, untuk absensi kita mulai Zoom jam 20.00 sampai jam 20.30 ya. Itu aja mungkin dari Ustadz. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.